Pada video kali ini, kita akan membuat pembuktian cara cepat yang sudah dijelaskan di short video, bahwa soal tentang tambahan pekerja jika ada yang izin, trik cepatnya adalah dengan menggunakan rumus BIS. Apa rumus BIS itu? Nah, yaitu tambahan pekerja sama dengan banyaknya hari berhenti, lalu dikali banyaknya peserta yang izin per sisa hari. Nah, jadi ini sudah kita sajikan di short video, maka di video panjang ini kita akan membuat proses pembuktiannya. Kalau kita lihat di tes SKD CPNS, di hari awal itu yang muncul tentang banyaknya pekerja yang sakit. Nah, jadi di hari-hari berikutnya panitia akan merubah konteks soalnya, yang dirubah itu banyaknya pekerja yang izin. Nah, kalau di awal-awal banyaknya tambahan pekerja jika ada yang sakit, maka kita bisa gunakan rumus BOS. Lalu ada juga di hari berikutnya yang ditanya adalah tambahan hari. Nah, yang ditanya adalah tambahan hari jika beberapa pekerja ada yang sakit, maka kita gunakan rumus sakit BOS. Lalu muncul lagi tipe soal tentang banyaknya pekerja yang izin. Nah, jadi beda-beda. Semuanya berbeda-beda. Tetapi dari proses yang kita buat akronim yang bisa mudah diingat. Nah, jadi kalau misalnya kita jumpa banyaknya pekerja yang sakit, lalu berapa hari tambahan, maka bisa kita gunakan sakit BOS. Lalu kalau kita berjumpa lagi dengan soal dengan yang ditanyakan tambahan pekerja dengan ada beberapa pekerja yang izin selama sekian hari, maka bisa kita gunakan rumus BIS. Nah, tujuan cara cepat ini adalah untuk menyingkat waktu kita. Mana tahu kita ada kesempatan lagi untuk mengikuti tes, bisa kita mengingat dengan cepat trik-trik cepatnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan buktikan rumus BIS ini. Rumus BIS ini semuanya berawal dari persamaan matematis yang sangat penting untuk tipe soal penyelesaian proyek ini, yaitu persamaan yang kita gunakan, planning atau perencanaan, haruslah sama dengan realita. Nah, jadi seperti proses pembuktian sebelumnya, semua berawal dari sini ya. Nah, planning kita itu adalah direncanakan selama 12 hari oleh 9 pekerja. Nah, berarti untuk menyelesaikan proyek itu selama 12 hari oleh 9 pekerja. Jadi kita buat urutannya HP ya, seperti di video sebelumnya, hari pekerja, hari pekerja, hari pekerja. Lalu di sini juga muncul 3 tahap. Tahap pertamanya aman saja, dikerjakan per hari. Lalu tahap kedua ada pekerja yang izin selama 5 hari. Dan banyaknya pekerja yang izin itu adalah sebanyak 3 orang pekerja. Lalu di tahap selanjutnya tentu ada trouble ya, karena tidak sesuai dengan perencanaan awal kita. Nah, sehingga di tahap awal bisa kita buat 4 hari dikerjakan oleh 9 pekerja. Berarti 4 hari dikerjakan oleh 9 pekerja. Lalu di tahap berikutnya ada 3 pekerja yang izin selama 5 hari. Lumayan lama juga mereka izin ya. Berarti bisa kita buat ditambah di tahap kedua itu, berarti selama 5 hari ya. Berarti 5 hari ini hanya dikerjakan oleh, awalnya itu pekerjanya 9 orang, lalu dikurangi dengan 3 orang pekerja yang izin. Artinya hanya dikerjakan oleh 6 orang pekerja saja. Nah, 6 ini yang masih bekerja, sementara 3-nya yang izin. Nah, berarti sudah berjalan proyek kita selama 4 hari dan 5 hari. 4 tambah 5 itu adalah 9. Nah, harusnya di sini sisa hari kita itu berarti tinggal 3 hari lagi. Nah, 3 hari lagi. Jadi kita buat urutannya hari pekerja, hari pekerja, hari pekerja ya. Jadi seperti di video-video sebelumnya, bagi Anda yang sudah menyimak proses pembuktian sebelumnya, selalu kita gunakan hari pekerja, hari pekerja, hari pekerja. Nah, di sini tersisalah sisa harinya itu adalah 3 hari. Lalu kembali, nah yang izin tadi tentu masuk lagi bekerja. Kembali mereka lengkap menjadi 9 orang lagi. Namun agar proyek itu tepat waktu, karena sudah molor selama 5 hari itu hanya dikerjakan oleh 6 pekerja saja, tentu perlu effort yang lebih.
agar proyek itu tepat waktu ya. Di sini disampaikan agar tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja. Nah, di sini kita buat T itu adalah tambahannya. Ini masih pekerja ya. Jadi pekerjanya harus ditambah agar tepat waktu. Karena untuk di tahap kedua ini ada pekerja yang izin 3 orang, menyebabkan proyek itu menjadi lama, menjadi sedikit molor. Karena kemampuan mereka itu akan berkurang dengan banyaknya pekerja yang izin tadi. Nah, sehingga dari proses yang ini bisa kita buat bahwa di sini kan hari pekerja. Nah, ini bisa kita kalikan ke dalam terlebih dahulu. Nah, berarti 12 kali 9 sama dengan 4 kali 9 ditambah dengan 5 kali 6 ditambah dengan 3 kali 9 ya, ditambah dengan 3T ya. Nah, ingat ini sisa hari ya. Ini sisa hari, 9 itu adalah banyaknya pekerja. Kita kembali ulangi bahwa ini total hari seluruhnya 12 hari dikali 9 orang pekerja. Di tahap awal selama 4 hari oleh 9 pekerja. Lalu di tahap kedua ada 5 hari hanya dikerjakan oleh 6 pekerja karena ada 3 orang pekerja yang izin atau cuti. Lalu di tahap berikutnya kembali pekerja yang izin tadi masuk ya, maka kembali mereka lengkap. Tentu untuk menyelesaikan tempat waktu kita tambahkan dengan beberapa orang pekerja. Lalu ini 9 ini nih banyaknya pekerja yang sudah lengkap tadi ya, banyaknya pekerja. Jadi di sini bisa kita jumlahkan ya. Ini 4 kali 9, lalu di sini 3 kali 9. Kayak 4A ditambah dengan 3A. Itu artinya 7A ya. Berarti 7A. Berarti kalau kita buat lanjutkan di sini, di atas ini, berarti kita dapatkan 12 kali 9 sama dengan 7 kali 9 ya. Jadi dari ini 4 kali 9 dengan 3 kali 9 ini 7 kali 9. Lalu ditambah dengan 5 kali 6. 5 kali 6 ditambah dengan di sini 3T ya. Nah, jadi bisa kita maknai di sini 12 kali 9 artinya 12 hari sesuai rencana kita dikalikan oleh 9 pekerja. Lalu yang sebenarnya efektif itu adalah di sini 7 kali 9 itu 7 hari itu adalah 4 hari pekerja pertama dikerjakan oleh 9 pekerja. Lalu 3 hari setelah 3 pekerja tadi yang izin masuk kembali. Tentu kan setelah mereka izin tadi mereka masuk kembali ya selama 3 hari. Nah, berarti di sini 7 ini nih maksudnya hanya 7 hari yang efektif yang dikerjakan lengkap oleh seluruh pekerja yang awalnya. Nah, jadi ini 9 ini sebanyaknya pekerja lengkap tadi ya. Kalau kita kurangkan ke sini menjadi 12A dikurangi dengan 7A. Itu berarti 5A ya. Berarti 5 kali 9 ya. 5 kali 9 sama dengan 5 kali 6 ditambah dengan 3T ya. Coba kita bersihkan dulu. Baik, kita lanjutkan. Berarti di sini ini kita dapatkan 5 hari itu artinya bisa kita maknai 5 hari itu adalah banyaknya hari cutinya atau hari izinnya. Kenapa? Karena di awalnya itu 12 hari, lalu hanya dikerjakan oleh lengkap pekerja itu selama 7 hari. Berarti sisalah 5 hari. 5 hari itu apa? Itu 5 hari itu adalah banyaknya hari izinnya. Jadi di sini 5 hari itu adalah 5 hari izin atau kita buat hari berhentinya. Jadi hanya berhenti selama 5 hari. Itulah 5 yang ada di sini. Nah, lalu di sini kita juga dapatkan 5 hari yang dikerjakan oleh 6 orang saja karena ada 3 pekerja yang izin. Nah, di sini sama-sama berhenti nih. Nah, jadi sama-sama izin ya berarti ya. Berarti kalau kita buat di rows kiri seperti ini, berarti 5 kali 9 dikurangi dengan 5 kali 6 itu sama dengan 3T. Nah, 5 sama 5-nya ini artinya sama-sama berhentinya. Ini bisa kita keluarkan, yaitu 5 dalam kurung. Nah, di sini 9 kurang 6 jadinya, sama dengan 3T. Nah, 9 ini adalah banyaknya pekerja awal kita. Lalu 6 ini banyaknya pekerja yang tidak izin ya. Jadi banyaknya pekerja yang lengkap dikurangi dengan banyaknya pekerja yang tidak izin menghasilkan ya 3. 3 itu apa? Yaitu 3 pekerja yang izin tadi. Nah, berarti sama dengan 3T. Nah, 3 yang ada di sini adalah kita tetap
maknai sebagai sisa hari. Nah, berarti 5 ini adalah berhentinya, lalu di sini 3 itu adalah 3 orang pekerja yang izin, dan ini adalah sebagai sisanya. Sehingga dapat kita simpulkan tambahan pekerja itu adalah B kali I per S ya. B itu berhenti. Nah, di sini berhentinya itu selama 5 hari atau izinnya itu, lalu I itu adalah banyaknya pekerja yang izin, yaitu sebanyak 3 orang pekerja, dan S itu adalah sisa harinya. Nah, jadi berhentinya itu selama 5 hari, lalu dikali banyaknya pekerja yang izin itu adalah 3 hari, per sisa hari. Sisa harinya di sini adalah 3 ya. Berarti sisa harinya itu adalah 3, sehingga diperolehlah tambahan pekerja yang diperlukan adalah sebanyak 5 orang agar proyek itu tepat waktu diselesaikan. Nah, itulah proses pembuktiannya. Bagi yang ragu-ragu boleh di rewind lagi atau diulang-ulang lagi proses pembuktiannya, karena proses labelingnya itu kalau misalnya kita kurang konsentrasi bisa diulang-ulang lagi atau di rewind lagi. Yang jelas kalau kita tidak mau melihat secara utuh pembuktiannya, kita gunakan saja hasil proses berpikirnya. Hasil dari proses berpikir dan kesimpulan dari proses ini dapat ditarik kesimpulan cara cepat, yaitu menggunakan rumus BIS. Ingat, rumus ini hanya berlaku tentang soal banyaknya pekerja yang izin selama sekian hari ya. Untuk konteks soal yang lainnya kita ada cara cepat bos, ada cara cepat sakit bos. Di sini kita bisa gunakan rumus BIS ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga yang selalu belajar dan ada effort lebih bisa mendapatkan NIP di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin.